kasih Anda masih bersama kami di One on One. Kita lanjutkan kembali, Prof. Melanjutkan kembali pertanyaan masyarakat. Kenapa baru sekarang untuk mendatangkan obat-obat tersebut di saat sudah ratusan nyawa yang terenggang, nyawa anak-anak, bayi dan balita? Sebenarnya tidak terlalu terlambat juga kita mendatangkan obat, karena kita baru tahu ketika itu tanggal 13 September. Dan begitu kita tahu tanggal 13 September, beberapa hari tidak sampai 1 minggu, kita sudah mendatangkan obat tersebut dari Singapura. Hand carry kita bawa, kita beli dari Singapura, obat tersebut kemudian kita berikan kepada anak-anak. Kemudian kita beli lagi dari beberapa sumber, karena memang persediaan obat ini tidak terlalu banyak di Singapura. Kita datangkan dari Amerika, kita beli juga dari Amerika, kita datangkan dari Australia, dan kita dapat hibah juga dari Jepang sebanyak 200 vial. Dan sekarang kalau per 1 November itu dirawat kira-kira 47 pasien yang masih ada, persediaan obatnya kira-kira 200 vial masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dari pasien-pasien yang sedang dirawat. Baik, cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien di seluruh Indonesia, Prof? Di seluruh Indonesia sedang dirawat, yang diketahui. Oke, artinya tidak perlu lagi ada kekhawatiran sebenarnya dari masyarakat, karena memang sudah dilakukan antisipasi juga begitu ya oleh pemerintah dengan begitu cepatnya mendatangkan obat. Sebegitu efektifnya ya, Prof ya, obat tersebut? Ya, obat tersebut tadi saya sampaikan akan efektif kalau memang gejalanya tidak terlalu parah dan belum masuk ke dalam stadium yang lebih lanjut dari gagal ginjalnya. Kalau gagal ginjalnya kemudian sudah meracuni otak, kemudian sudah timbul infeksi sekunder, infeksi paru-paru, tentu ceritanya lain. Tapi kalau belum masuk ke fase itu, obat tersebut memang sangat efektif untuk menangani keracunan akibat obat di kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Oke, berapa negara tadi, Prof? Singapura, Amerika, dan Australia, dan Jepang. Oke, tiga negara, 4 negara begitu ya? Semuanya sudah datang ke Indonesia, Prof? Sudah datang ke Indonesia. Sudah datang ke Indonesia. Dan kita juga akan coba untuk mencari dan mengadakan pembelian obat lagi dari beberapa sumber yang kita coba datangkan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi. Yang paling penting sebenarnya bukan soal obatnya. Yang paling penting sebenarnya adalah melakukan identifikasi dari penyebabnya. Dan penyebabnya tersebut sedang dievaluasi, obat-obat mana saja yang bersifat toksik pada pasien-pasien tersebut, jenisnya, mereknya, kemudian nomor batch atau nomor produksinya, perusahaan mana yang memproduksi dan sebagainya. Ini dilakukan oleh BP POM secara paralel dengan apa yang kita lakukan dalam penanganan pasien oleh Kementerian Kesehatan. Tidak semua orang atau masyarakat juga begitu detail begitu untuk memperhatikan ketika kita membeli sebuah obat gitu ya. Biasanya yang hanya kita ketahui adalah isinya apa, kandungannya seperti apa. Tidak sampai kepada perusahaannya sebenarnya. Nah, mungkin ada saran dari Kementerian Kesehatan, apa yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat ketika akan membeli sesuatu, khususnya kaitannya dengan obat sebenarnya? Sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah melakukan update secara berkala, karena BP POM saat ini sedang melakukan evaluasi dari obat-obat tersebut. Ada sekitar 1.136 obat yang dievaluasi, kemudian dirilis mana obat yang berbahaya, mana obat yang aman. Tidak semua obat itu berbahaya dengan kandungan yang sama, dengan jenis yang sama. Nah, kalau ini kita lakukan sosialisasi lewat media seperti ini, lewat media sosial, lewat internet dan sebagainya, lewat surat kabar dan sebagainya, kemudian masyarakat harus mulai pandai untuk memilah-milah dan menyadari obat mana yang aman dan bisa dikonsumsi. Tidak usah memperhatikan mereknya, sebenarnya mereknya akan kita umumkan mana merek yang aman, mana yang tidak aman. Diumumkan hanya melalui media atau seperti apa, Prof? Sebenarnya BP POM tidak cuma melalui media, juga melalui pengumuman resmi dari laman yang ada di BP POM. Tidakkah itu sampai menyasar kepada masyarakat yang kemungkinan mungkin tidak melihat halaman atau web tersebut gitu? Apa yang mungkin bisa dilakukan untuk menyasar seluruh masyarakat Indonesia, utamanya yang ada di pelosok nih, Prof? Untuk antisipasi yang kita lakukan memang selain edukasi adalah melakukan penyetopan untuk peredaran obat-obat tersebut. Kementerian Kesehatan melakukan surat edaran untuk sementara menghentikan pemakaian obat sirup, kecuali yang sudah aman. BP POM menghentikan obat-obat tersebut dari peredaran dan memfreeze obat-obat tersebut dari peredaran yang sudah diketahui memang obat-obat tersebut berbahaya. Itu yang kita lakukan selain melakukan sosialisasi dari obat-obat tersebut.
Kaitannya dengan kasus ini sendiri, Prof, kita kembali lagi, sudah ada 2 perusahaan farmasi begitu ya yang ditetapkan sebagai tersangka melalui pengumuman dari Badan POM itu sendiri. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Prof, yang sudah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan? Jadi BP POM memang sudah melakukan identifikasi dari beberapa produsen obat yang produksi obat tersebut. Kemudian yang paling penting adalah menelusuri bahan baku obat tersebut berasal dari mana. Kemudian perusahaan-perusahaan obat mana saja yang memakai bahan baku tersebut. Kemudian dengan begitu kita nanti akan tahu jenis obat dan perusahaan mana saja yang nanti memang harus diidentifikasi lagi untuk memberikan data. Ini bisa sebuah kelalaian yang memang disengaja atau tidak disengaja. Karena disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan obat-obat ini dengan kualitas yang tidak terlalu baik. Maksudnya dari perusahaan itu sendiri, Prof? Dari perusahaan tersebut. Itu memang ranah kepolisian yang untuk menyelidiki apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Kementerian Kesehatan hanya memberikan rekomendasi berdasarkan atas hubungan kausalitas antara intoksikasi yang ada pada kasus-kasus dengan jenis obatnya. Artinya tidak hanya berhenti pada 2 perusahaan itu sendiri, Prof? Ya, akan ada perkembangan yang lain? Iya, pasti kita akan selalu update. Yang paling penting adalah menelusuri di mana pohon produsen tersebut menggunakan bahan baku obat dan di sumber yang digunakan tersebut kemudian dipakai oleh perusahaan-perusahaan mana saja. Baik, artinya kalau dikatakan ada kelalaian sebenarnya dalam internal Badan POM sendiri, apakah memang terlihat seperti itu, Prof, dari kementerian melihatnya? Badan POM tidak melakukan kelalaian sebenarnya karena ini sebagai kegawat daruratan sebenarnya. Yang paling penting adalah bahwa ini sudah kita evaluasi bersama-sama. Baik, adanya desakan kaitannya dengan kasus ini sudah semakin besar, kasus ini sudah semakin melebar kemana-mana, kasusnya banyak sampai 300 lebih begitu. Desakan untuk Badan POM, Ketua Badan POM mundur, kemudian Menkes mundur, ini gimana menanggapinya, Prof? Yang paling penting adalah bahwa setelah dihentikan obatnya, peredaran pemakaian obat sirup tersebut kasusnya sudah semakin turun. Jadi kita sebenarnya fokusnya adalah menghentikan supaya tidak timbul korban-korban baru lagi. Dan kelihatannya ini cukup efektif sekarang dan kelihatan bahwa kasusnya semakin lama semakin sedikit dengan tambahan adanya antidot tadi, ada anti toksik dari obat tersebut. Angka kematiannya juga semakin lama semakin turun. Angka kematiannya sudah semakin berkurang artinya, semakin Prof, berkurang. Ya? Berapa persen, Prof? Sekarang sampai hari kemarin angka kematian itu cuman ada 1 angka kematian. Itu pun sebabnya bukan karena gagal ginjalnya, sebabnya karena infeksi paru-parunya. Jadi hampir-hampir tidak ada lagi angka kematian setelah ada obat yang kita datangkan tersebut. Baik, dari kasus ini, Prof, apa yang bisa diambil pelajaran oleh pemerintah sendiri, khususnya dari Kementerian Kesehatan? Jadi memang yang paling penting adalah bahwa evaluasi terhadap bahan baku obat itu juga penting. Evaluasi bahan baku obat tersebut penting, tidak saja bahan baku obat yang efektif berada dalam kemasan, tetapi campurannya juga penting. Dan post marketing evaluation itu juga merupakan salah satu mandatori yang harus kita lakukan ke depan untuk menghindari terjadinya efek samping obat seperti ini di kemudian hari. Kalau melihat untuk fasilitas kesehatan begitu ya yang ada di seluruh Indonesia, apakah memang seluruh fasilitas kesehatan kita yang ada di Indonesia ini juga sudah siap untuk menangani kasus gagal ginjal akut ini, Prof? Kasus ini kalau digunakan obat antidotnya sebenarnya semua fasilitas kesehatan bisa mampu. Tetapi kalau fasenya lebih lanjut lagi dan tidak mampu menggunakan antidotnya, maka yang bisa melakukan penanganannya adalah rumah sakit besar yang mempunyai fasilitas cuci darah untuk anak-anak. Jadi memang ada tergantung kasus by kasus, mana yang bisa untuk kasus yang ringan dan sedang bisa di semua tempat di wilayah Indonesia asal ada antidotnya. Dan kita melakukan proses komunikasi dengan semua kepala dinas kesehatan untuk segera melaporkan, karena begitu mereka melaporkan kita langsung kirim obat tersebut ke tempat tersebut. Kalau dari data Kementerian Kesehatan saat ini kasus terbesar ada di wilayah mana, Prof? Di DKI Jakarta. DKI Jakarta ya, dengan jumlah? Sampai tanggal 1 November sekitar 70-an kasus. 70 kasus, artinya itu juga sudah tidak terlalu besar dibandingkan pada saat awal
kasus yang sekarang dirawat totalnya cuma 34 kasus. Dirawat. Tapi secara total berdasarkan catatan yang sudah sembuh dan sebagainya itu sekitar 70-an kasus. Baik, dari awal tadi Prof selalu mengatakan tergantung dari fasenya begitu ya untuk kaitannya dengan gagal ginjal akut ini sendiri. Sebenarnya ada berapa fase Prof yang harus diketahui oleh masyarakat untuk kasus gagal ginjal ini? Jadi ada 3 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Itu tergantung pada yang namanya pemeriksaan kreatinin. Kreatinin itu adalah produk yang diproduksi oleh metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh ginjal. Semakin tinggi kreatininnya, artinya semakin ginjal tidak bisa mengeluarkan produk metabolisme tersebut. Fase pertama itu kalau kreatininnya itu meningkat 1,5, kira-kira 1,5 sampai 2. Fase kedua itu kalau meningkat lagi antara 2 sampai kira-kira 4. Fase ketiga kalau kreatininnya sudah lebih dari 4. Jadi kalau berdasarkan fase tersebut, maka kita bisa menggolongkan pasien ini masuk ke dalam fase yang mana. Artinya akan diketahui begitu ya, dengan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini juga yang menyebabkan bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak ini, walaupun kasusnya adalah sampai 300 lebih, tidak dinyatakan sebagai kasus luar biasa, Prof? Biasanya kasus yang kita anggap sebagai KLB itu kalau kejadiannya berkaitan dengan infeksi. Tapi kita lebih menganggap ini sebagai kondisi kegawat daruratan. Kegawat daruratan. Ya. Perbedaannya di mana, Prof? Kalau KLB kan kalau kasus luar biasa itu sebabnya karena infeksi. Kalau kegawat daruratan bukan karena infeksi. Walaupun ini juga sebenarnya sama-sama mengkhawatirkan sebenarnya. Mengkhawatirkan, dua-duanya mengkhawatirkan. Tapi sudah bisa tertangani. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan ini, Prof, karena masih ada beberapa hal menarik, khususnya kaitannya dengan COVID-19. Boleh kita obrolin lagi ya, Prof ya? Boleh. Walaupun sudah 2 tahun sebenarnya kita masuk dalam masa pandemi, mungkinkah Indonesia sekarang sudah masuk dalam masa endemi, Prof? Kita lanjutkan kembali perbincangan ini di One on One sesaat lagi, tetaplah bersama kami.